Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Sangat penting untuk memahami di dalam seorang manusia terdiri dari 3 unsur: tubuh, roh, dan jiwa. Tubuh kembali menjadi tanah, roh kembali ke Allah, yang akan dihakimi adalah jiwa. Di dalam jiwa ini ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Kenapa jiwa yang dihukum? Karena kehendak atau keinginan perbuatan dosa lahir dari pikiran, diolah di perasaan, yang melahirkan kehendak atau keinginan menjadi perbuatan. Itu sebabnya jiwa yang dihukum, karena jiwa yang bertanggung jawab atas keinginan perbuatan dosa. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Di dalam kisah Lazarus si miskin dan orang kaya, kisah nyata yang disampaikan oleh Tuhan Yesus yang menunjukkan bahwa ketika orang mati, pada saat itu rohnya langsung menuju kedua tempat. 1, menuju alam maut atau yang sering disebut Seol atau Hades, dan 2, Firdaus atau disebut Paradise. 1, alam maut adalah tempat roh orang-orang mati dalam dosa. Dalam Alkitab bahasa Ibrani, dunia orang mati diterjemahkan dari kata Seol. Kata ini berarti tempat orang-orang mati atau tempat roh-roh jiwa-jiwa yang meninggal. Dalam Perjanjian Baru, kata yang dipergunakan untuk alam maut adalah Hades, yang juga merujuk pada tempat orang-orang mati. Yesus memberikan gambaran jelas tentang betapa mengerikannya tempat itu. Tentu Yesus bukanlah pendusta atau cuma menakuti saja, tapi Yesus memberitakan kebenaran, memperingatkan akan konsekuensi dosa. Itu sebabnya Yesus sering memperingatkan, karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu. Tidak banyak khotbah memperingatkan akan dosa karena dianggap tidak menarik, sehingga banyak orang tidak paham. Kasih Allah berjalan berbarengan dengan keadilan dan penghakimannya, bahwa selalu ada reward dan punishment, berkat dan hukuman. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Ratapan dan kertak gigi ini adalah melambangkan ketakutan yang luar biasa yang dilihat di depan mereka dalam penantian. Dalam ilmu psikologi, bila seorang manusia ketakutan sampai kertak gigi, itu disebabkan ketakutan yang luar biasa atas apa yang dilihat dan dialaminya secara langsung. Seol bahasa Ibrani atau Hades bahasa Yunani, itulah yang disebut alam maut di Alkitab, tempat penantian sementara menuju penghakiman terakhir. Selain Yesus menggambarkan kertak gigi sebagai ketakutan yang luar biasa, Alkitab juga menuliskan tentang kesakitan yang luar biasa yang digambarkan di Lukas 16 ayat 19 sampai 31 tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin. Lalu ia berseru, katanya, "Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Ingat ya, orang kaya ini belum dibakar, belum dihakimi. Sama seperti kertak gigi tadi, setelah si orang kaya mati, jiwanya langsung berada dalam penantian di sekitar alam maut, Hades, di mana secara nyata dia bisa melihat kobaran api, bisa merasakan panasnya luar biasa, sehingga orang kaya ini memohon kepada Abraham setetes air untuk menyegarkan kerongkongannya. Tapi di sana tidak akan ada air, tidak ada orang, tidak ada Tuhan.
Di dalam kegelapan itu hanya ada kepanasan. Dua Firdaus adalah tempat roh orang-orang yang sudah mati yang diselamatkan. Tempat di mana si orang miskin berada di pangkuan Abraham yang melambangkan kenyamanan dan kedamaian. Seperti seorang anak di pangkuan seorang bapa ketika dia mati. Kemudian matilah orang miskin itu lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Ayat ini memperlihatkan orang mati yang diselamatkan, jiwanya langsung dibawa ke Taman Firdaus, sebuah tempat yang tidak bisa diseberangi dari tempat penantian alam maut Hades tadi. Sekali lagi, tempat ini tidak bisa terseberangi, terpisah. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Tentang tempat yang bernama Firdaus inilah Yesus berkata kepada orang yang percaya yang disalib di sebelahnya. Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Untuk catatannya, Firdaus adalah sorga tingkat ketiga. Paulus menuliskan dia pernah diangkat ke Firdaus. Dalam 3 hari kematiannya, apakah Yesus pergi ke Seol, Hades? Iya, sebelum Yesus datang ke bumi, dari perjanjian lama sudah banyak orang mati kan? Daud, Salomo juga kan berdosa. Injil keselamatan harus diberitakan ke mereka agar keadilan Allah dinyatakan, agar Injil kabar baik diberitakan kepada roh-roh yang mati yang berada di alam maut, yang mereka juga menanti di Hades. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Perhatikan kata penjara ini dalam tulisan asli bahasa Yunaninya adalah berasal dari kata Hades, tempat penantian di alam maut tadi. Tubuh Yesus ada di dalam kubur, tapi rohnya pergi ke bagian alam maut, tempat roh-roh yang telah mati di zaman sebelumnya tadi. Bagi yang percaya akan diselamatkan dan dibawa ke Firdaus. Itulah sebabnya kata Nas, tak kala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Perhatiin ayat tadi, sesudah dia memberitakan Injil kepada orang-orang mati yang berada di Hades, semua orang percaya yang sudah mati dibawa bersama dengan dia ke sorga. 3. Neraka, lautan api. Nah, tempat hukuman terakhir itulah yang disebut neraka, lautan api. Tempat penghakiman untuk iblis, nabi palsu, dan orang-orang yang mati dalam dosa. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Ayat tadi memperlihatkan jiwa-jiwa yang tadinya menanti dalam ketakutan kertak gigi di alam maut akan dilemparkan ke dalam lautan api itu ketika hari penghakiman tiba.